Gimana nih anak-anak, pagi ini kan kalian akan berbincang-bincang bahasa pagi ini. Ada yang udah siap? Siap Bu, tapi masih lemes-lemes banget ya kayaknya. Oke, nanti kita akan seru-seruan ya. Nanti bareng-bareng aja, kita sama-sama sharing. Nah, kalian mau SBK dulu atau mau apa dulu nih? SBK nggak apa-apa. Oke, Ibu ada sedikit speaking ya. Nanti kalau misalkan Ibu bilang apel, apel itu dia, ya. Jadi kalian semua lihat. Kalau Ibu bilang anggur, kalau anggur itu kalian ketawa. Oke. Kalau Ibu bilang jeruk, nanti kalian tepuk tangan satu kali aja ya. Oke. Untuk mencairkan suasana terlebih dahulu ya, jadi nggak tegang-tegang banget nih ya. Soalnya pagi-pagi nanti muka kalian itu tegang-tegang banget. Ya, biar kita relax aja, jadi santai, nggak usah yang tegang banget nih. Karena kan di sini juga kan nanti kalian juga pasti saling kesian juga, jadi biar nggak kaku. Jadi kita sharing suasana dulu dengan es krim terlebih dahulu, oke? Masih ingat kan abang-abangnya? Mulai ya. Apel. Masih ngantuk nih, masih fresh soalnya masih pagi ya. Jeruk. Anggur. Ketawanya nanti agak keras gitu. Oke, lanjut ya. Apel. Anggur. Yanti. Oke. Yanti salah ya. Oke, fokus ya Yanti ya. Anggur. Jeruk.
gitu tuh. Rasanya nanti gimana sih? Bingung ya. Mungkin ibu juga tanya sama teman-temannya nih, gimana kalau misalkan kalian tuh sering gak sih sama gak sih kan sama aja nih, kayak kalian kan gak beda jauh, terus kalau misalkan di kelas juga kadang ada hal yang membuat kalian gak semangat belajar gitu tuh. Mungkin ada saran gak dalam diri kalian masing-masing buat teman-teman yang kadang suka gak semangat belajarnya gitu. Kalau menurut aku sih Bu, misalnya kan pembinaan belajar nih, itu bisa ini dulu istirahat dulu, kayak misalnya bisa cari udara segar dulu keluar kayak gitu. Jadi harus dipaksain harus belajar dan Jadi ya sebenarnya kalau semangat belajar itu mungkin dan kembali lagi dari diri kita sendiri gitu. Kayak tadi nanti ada yang mungkin nggak disukain di kelasnya gitu, karena kadang itu kan membuat kita mungkin nggak semangat belajar. Nah tapi dari situ juga mungkin masalah yang lain juga mungkin ada nggak sih yang nanti kayak suka mengeluh atau perasaannya gimana gitu ketika malas belajar di kelas gitu, apakah ada teman yang mungkin yang merasa nggak nyaman karena usil gitu. kayak gitu sih sebenarnya ada sih temennya Bu, cuman mungkin karena kurang ada satu pelajaran. Jadi kalau misalnya ada pelajaran ini Bu, aku tuh pasti kalau misalnya lihat gurunya orangnya ya itu kan kayak gitu. Iya pusing ya, ibu juga dulu matematika pusing banget sih. Mungkin semuanya juga ngerasain ya Pak ya. Kayak aduh kalau ngeliat angka gitu atau lagi hitung-hitungan kalian bagi-bagian, dan bahkan ibu juga dulu waktu SD itu guru matematika itu galak dan kadang suka tiba-tiba nunjuk siswa gitu. Ibu juga sebelum jadi guru juga ada ketakutan sebagai siswa gitu. Pernah ngerasain seperti kalian gitu, ngalamin kayak ada guru suruh maju apalagi pelajaran matematika itu rasanya deg-degan, yang panas dingin, panas dingin ya, kayak orang yang udah mau dia aja kayak aduh matematika tuh enggak banget gitu. Nah itu membuat kita kayak merasa apa ya, kayak nggak mau ke kelas, mau belajar setiap pelajaran itu ya, itu yang dirasakan gitu. Nah terus kalau misalkan ada pelajaran matematika nanti tetap menikmati di kelas duduk kan, nah duduk gitu. Nah pernah nggak kayak tadi bilang dulu nunjuk gitu, terus nanti ada yang merasa minder atau malu karena takut nggak bisa matematika gitu. Pernah Waktu itu ditunjuk terus karena nggak bisa jadi takut duluan ya. Sebenarnya rasa takut itu sih rasa takut kita terhadap suatu hal yang membuat kita tuh nggak semangat belajar gitu ya. Sebenarnya kalian juga pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, kayak takut banget kalau ditunjuk guru? Iya, pernah banget. Takut salah juga tuh Bu. Takut salah. Oke, berarti sebenarnya permasalahan siswa itu kebanyakan karena mereka itu takut pada pelajarannya ya, gitu. Terus kayak tadi teman-teman juga bilang kan bahwa emang nggak semua pelajaran kan kita merasa itu adalah pelajaran kita sukai gitu ya. Ibu mewajibkan itu ya. Kalau misalkan Yanti merasa nggak semangat belajar gitu, coba Yanti ibu mau nanya, Yanti cita-citanya mau jadi apa nih? Pokoknya pengen pengen Bu. Menjadi pengusaha, banyak
uang itu uang nggak? Itu uang juga ya Bang Sarah ya. Nah itu termasuknya nanti juga kehidupan itu termasuknya agak jauh dari matematika ya. Kita tiap hari ngitung uang juga kan harus ada hitungan matematikanya gitu. Nah mungkin salah satu hal yang nanti nggak semangat itu bisa jadi itu adalah hal yang nanti lakukan tiap harinya di masa depan. Jadi kalau Yanti nggak semangat untuk belajar dengan sekarang gitu, tapi Yanti itu bakal ketemu dengan hal itu setiap hari gitu. Jadi enjoyin aja gitu, nikmatin aja, jangan buat kayak saya nggak semangat banget nih belajar matematika terus malah lebih ngebuat motivasi belajarnya rendah. Kan itu kadang kalau misalkan kita nggak semangat dalam satu pelajaran, males atau takut ya, nanti malah kitanya dia nggak semangat. Tapi itu jangan membuat semangat nanti jadi berubah gitu. Nah kalau permasalahan yang dialami nanti itu kayaknya umum dialami rata-rata kebanyakan siswa ya. Kebanyakan siswa di kelas juga, ibu juga menemukan beberapa siswa yang kadang semangat belajarnya itu menurun. Kadang guru juga punya banyak strategi gitu, gimana supaya siswa itu semangat belajarnya, gimana siswa itu setiap harinya dia berangkat ke sekolah, itu juga kan guru kan memikirkannya. Nah jadi masalah yang tadi dia ceritakan nanti kita cari solusinya bareng-bareng, kita cari saran dari teman-teman juga gitu, dan nanti bisa nggak merasa bahwa masalah Yanti itu berat dan Yanti jadi nanti nggak semangat atau apa. Pasti kita akan cari solusinya bareng-bareng. Nah mungkin dari teman-temannya nih ada permasalahan yang sama atau kemiripan, atau kalian mau sharing juga tentang tadi yang dari Yanti juga. Kayaknya sama kayak saya tuh, kalau saya sih lebih bisa komunikasi sama pelajaran, jadi kayak jatuhnya kalau nggak komunikasi lama-lama tuh kayak jadi malas belajarnya gitu, karena nggak paham gitu, kalau nggak masuk sama kan kita juga kadang yang interaksi sama guru ini mesti kayak gini ini pasti praktekin kok udah gitu ya, apa yang bilang lagi gitu yang malas tuh itu malas itu susah komunikasi. Kadang itu ya rumus yang bikin kita pusing ya, matematika gitu apa ya dasarnya. Semua mengalami kayak gitu ya. Oke, kalau dari teman-temannya juga sama kayak gitu. Sama kalian itu masalahnya permasalahan belajar itu di pelajaran matematika. Ya paling yang karena susah ya, kadang dikasih
tujuannya untuk apa gitu. Kemudian belajar juga banyak ya, jadi bukan tentang matematika gitu, tapi belajar pelajaran lain juga. Kalau misalkan dari diri masing-masing kan ada yang namanya minat ya. Minat itu kadang kita semangat nih di pelajaran seni karena kita hobinya itu yang tergolong hal-halnya termasuk kesenian gitu. Itu membuat kita semangat ya. Tapi kalau misalkan kita hobinya di perhitungan, ada anak yang suka matematika juga ada gitu. Nah mungkin kalian itu karena udah menganggap matematika itu awalnya susah, nah sehingga kalian itu merasa bahwa matematika itu sulit dimengerti gitu ya, sulit dimengerti gitu. Jadi hal itu membuat semangat belajar kalian itu rendah gitu. Jadi meskipun di sekolah ada pelajaran matematika, tapi kan juga sekolah itu yang namanya tempat untuk belajar ya. Belajar itu nggak harus kalian belajar di kelas 1 itu terus kalian bisa, itu nggak harus kalian capai pada saat itu. Makanya kenapa ada sekolah itu dari TK, SD, SMP, SMA itu karena kalian dituntut untuk berkembang, bukan bisa pada saat itu ya. Karena manusia itu berproses, jadi wajar kalau kalian nggak suka atau nggak bisa matematika itu. Jangan membuat diri kalian merasa bahwa saya nggak bisa nih karena matematika itu sulit gitu. Nah hal apa yang kalian bisa membuat semangat belajar kalian itu nambah itu di kalian itu apa? Kalau mungkin ada biar di kelas itu semangat ya Bu. iya semangat. Kalau aku sih biasanya itu liburan Bu, biar kembali ke sekolah tuh biar lebih semangat. Kayak liburan ya. Biar kayak lebih ke mana gitu, kayak ke Nah, kalau aku sih suasana belajar itu gitu Bu. Beda kayak kita di rumah itu belajarnya kayak kita bisa lebih semangat aja. Beda suasananya gak monoton. Jadi dulu masih belajar itu yang beda. Kayak lagu game lah gitu. Makanya belajar suka ini yang game ya. Juga
belum disiapin untuk bawa pulpen ya ibu tadi belum tahu ya. Bebas Belajar lagi ya Bu ya? iya belajar. Apa yang mau kalian tanyakan ke teman juga? Tadi kan pemahamannya Yakti dan Hulu ya. Tadi persamaan permasalahannya itu sama-sama belajar yang dalam pelajaran matematika itu sulit ya, sulit memahami. Mulai dari gurunya juga katanya tadi kurang bu, kurang penjelasannya lebih dipahami lainnya kurang. Udah Bu. Udah. Nah, kalau sudah nanti ibu punya dada, punya mulut, ini punya ini punya kamu. Oke. Ibu kasih ini ke nada, yang ini ke Yanti. Itu boleh dibuka kok Bu? Boleh dong. Oh, coba tukar sama dulu. Let's, iya, coba. Oke, dan nada itu pertanyaannya apa nada?
juga kebawa-bawa ya jadinya ya. Berarti ini kalian ini cocok berarti. Tapi emang kalau kencangan penyemangat tuh bisa tahu ya. Iya ya, betul betul sekali, apalagi kalau misalkan kenapa ketawa? Berarti kalian udah ngerasa nyaman ya ini ya? Kita temenan tuh. Tapi tahu nama aplikasinya. Makanya tadi hal-hal yang sebenarnya kita nggak sukain itu kalau misalkan ada partner itu merasa mudah ya semuanya. Nah tadi ulul tadi condong kemana? Konsentrasi sama belajar. Konsentrasi sama belajarnya itu sulitnya karena mikirin apa ulul? Kayaknya lebih menarik bikin sesuatu daripada Mikirin sesuatu apa? kayak cepet pulang main gitu. Ayo istirahat. Karena dia dunianya kayak anak-anak ya, fantasi. Tapi nggak selalu konsentrasi bu dalam belajar dan lain-lain. Kalau misalkan di kelas tipe orang yang lagi suka gurunya itu aktif banyak game ya. Kalau terlalu mengatau menjelasin gitu sih suka lebih konsentrasi kan. Pusing, kalian juga ngerasa kayak gitu. Misalnya di pelajarannya seperti apa? Pesannya bu yang kalau ada lebih kan cepet banget pelajarannya ya kan. Iya, mau ada kasus. Oh sama aja berarti Nggak ada jeda tuh. Kita tuh agak bingung nih mau nanya pas lagi ini ternyata udah gitu dulu. Jadi tergantung kalian melihat siapa gurunya juga ya berarti ya. Kalau gurunya asik kaliannya lebih semangat ya. Jadi itu PR buat ibu juga berarti ya. Iya. Tapi kalian